luar biasa. Iya, dan RQ Hoshi mereka juga pasti infonya udah mulai masuk. Mereka akan coba untuk cutting minion seperti yang dilakukan oleh R7 di area bawah. Dan semoga dari tim RQ Hoshi dengan adanya space yang mereka dapatkan, juga adanya waktu juga tadi di area atas, mereka bakal coba dapetin objektif pertama mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Whisky bakal coba memaksakan keadaan. Kali ini Albert bakal lebih fokus ke arah turret sepertinya. Lihat kali ini langsung menuju ke arah turret seperti yang udah aku bilang. Albert bakal fokus banget ke arah turret. Gak peduli apapun yang terjadi sama Keira. Karena lane-nya Whisking dia kuat. Lihat, lane-nya Whisking bisa dibilang nggak kesentuh sama sekali. Keira juga kali ini bakal coba untuk head to head melawan seorang Whisking. Langsung ada Bloodthorn, bakal coba diisep darahnya, diisep serot. Tapi harus mundur, sedangkan di arah bottom lane langsung ada meteor shower dari seorang Fastro. Bagus banget, Finn udah membawa kali ini. Lihat di cover, Fastro gagal melakukan satu poin invasi karena blue buff. Dia masih bertahan di garis depan dan kali ini permainan yang luar biasa dari Finn. Finn mengagetkan secara tiba-tiba. Wow, dan terkaget seorang Fastro harus menggeser setirnya. Iya, dan sudah ada federasi juga yang akan dibuka hanya untuk mengklaim minion saja yang sudah mulai mendorong. Tapi kali ini di atas lihat Rizky-nya terkena stun setelah ada ejector yang keluar dari seorang Phoenix. Kali ini tumbang satu member dari RQC di line atas. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Aura Fire, Kyle-nya bagus banget, dia selalu nangkep di arah lane R7. Dan lihat Phoenix-nya bakal coba dimakan oleh seorang Albert. Dan semburan maut khas Fanstrom berhasil mendapatkan satu buah poin. Lihat semburan pompa dari seorang Fanstrom. Semburannya pas, ditaruh di dinding, ada di tembok juga bisa kali ini. Dan ternyata Kyle menuju ke arah seorang Finn, bakal coba dipasang. Albert memberikan damage, belum ada Toros dikeluarkan, masih coba ditahan dan ada Phantom Execution dan langsung buat satu buat Toros berhasil mendapatkan satu orang Kyle. Kyle itu kayak nama mitologi apa ya? Mitologi dia salah satu apa Yunani kalau nggak salah itu Kyle. Aduh, agak berat ya pembahasannya, saya agak sedikit sulit gitu ya. Dan kali ini Superman benar. Oke, saat ini baik di mata kali ini Albert yang sudah mulai langsung menginvasi ke arah seorang Fanstrong di area mid. Rotasi dari tim RQ Hoshi, mereka benar-benar bermain objektif banget. Mereka udah dapetin 2 objektif turret. Dan meskipun Aura Fire terlihat dari fansnya benar-benar cukup free juga di area bawah, ini harus berhati-hati dari RQ Hoshi. Jangan sampai nanti fansnya enakan dapetin space buat dapetin duitnya, dapetin item-itemnya, dan saat tim fight yang dibuka, RQ Hoshi mereka bisa aja lupa dengan adanya fansnya udah memiliki banyak item. Tapi Cimo sadar gak sih? Lihat permainan Albert berkembang sekali untuk kali lihat Keira langsung ada duel terkena seorang Finn langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Finn kali ini harus kehilangan dirinya dari bottom lane dengan perolehan 2 poin. Udah hilang untuk seorang Finn dan lumayan bahaya untuk kali ini. Iya, memang sebenarnya Albert kelihatan banget perkembangannya dengan gameplay yang awalnya slow banget. Dan di minggu yang keempat ini Albert benar-benar menunjukkan kalau dia bisa memfollow up dengan baik opening yang dibuka sama RQ. Oke, tapi LJ udah ejector keluar retro bisa bakal didapatkan seorang Albert. Execution itu bagus tapi TPS ke sudut tubuh tapi bakal coba dipasangkan. LJ berada di garis depan kali ini menahan semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Dan lihat R7 standby on position. Kali ini bakal ada surprise attack Mother Father untuk para pemain dari tim Aura Fire. Lihat R7 dia berada di dalam rumput, di dalam semak-semak. Walaupun udah gatel dia harus bertahan. Dan Keira mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang. PDS ke arah belakang. LJ langsung coba dipantulkan di sini. Bakal coba dibaku hantam di tubuh palanya dan gak ada. Digocek Keira. Ternyata Keira kali ini lebih jago untuk menggocek. Bukan hanya menggocek orang, langsung dibalikan ke arah meteor shower karena belakang ada Finn-nya. Oh my god, semburan maut berhasil mendapatkan seorang LJ. Iya, mulai datang kali ini bantuan dari RQ Hoshi, 4 member sepertinya mereka gak akan terlalu maksain juga karena ada Mountain Shaker yang mulai dibuka oleh seorang fans. Sudah mulai terbaca pergerakan dari tim RQ Hoshi. Keira kali ini bermain dengan sangat amat baik sekali. Dan ada fakta cool, ini kedua kalinya Keira memakai Chow setelah sebelumnya sukses di match terakhir melawan Geek Fam. Dan kali ini harusnya tim RRQ Hoshi mengakui kekuatan dari Aura Fire. Mereka sudah berhasil mendapatkan 4 turret dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan RRQ Hoshi baru saja mendapatkan 2 turret. Dan bisa dibilang, ingat RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang benar-benar kuat dan turretnya hampir sulit untuk disentuh oleh lawan. Itu salah satu fakta tentang RRQ Hoshi. Tapi kali ini RRQ Hoshi harus mengakui di mana Aura Fire berhasil mendapatkan 4 turret dari RRQ Hoshi. Mungkin rotasi dari RRQ Hoshi perlu diperbanyak lagi kali ya menurut aku. Karena memang terlihat R7 yang mungkin stay di top lane
bersama dengan Whisking tadinya, sehingga rotasi itu cuma terlihat dari Finn dan juga LJ dan juga Albert. Tapi berkali-kali Finnnya juga terpick off. Ini yang membuat sulit dari tim Arkihoshi. Mereka nggak punya satu inisiator juga yang cukup bagus, nggak punya satu hero yang sebenarnya bisa buka vision dengan begitu luasnya. Dengan adanya Farsha, ketika di take down mereka mulai bingung. Arkihoshi. Untuk buka vision sih sebenarnya mereka punya Hilda ya, tapi mereka nggak bisa yang pick off seperti nggak bisa seperti Phoenix ya dengan adanya ejector ataupun nanti dia punya choke. Kan langsung kita coba dipasang R7 di garis depan, ejector dari keluarkan langsung ada PDS ke arah belakang, coba dipacu, baku hantam, tapi kita lihat langsung ada Manepas dan R7 quicksetnya save the day, berhasil menyelamatkan dari semburan waktu dengan Keira. Bakal coba dipasangkan keadaan, dua yang terkena seorang Albert dan Albert tershutdown. Oh my god, para pemain dari tim Arkihoshi kali ini bakal coba dipaksakan keadaannya. Kalian menuju ke arah belakang, Bloodhound sudah dikeluarkan, PDSM posisi seorang pas satu hit terakhir, masih selamat dan Finn save the day. Oh my god, kira masih bisa bertahan dari fans, tapi ternyata setelah terkena Sun, Curse of Crow lagi-lagi Finn. Ini kayaknya kedua kalinya ya, waktu itu sebelumnya matchnya juga pernah waktu melawan Onyx Suns. Yes, benar banget. Lagi dan lagi Profesor Finn berhasil menyelamatkan timnya. Karena kalau misalnya fans gak tumbang, mungkin ini bisa menjadi Lord untuk tim Aura Fire. Kita bakal lihat replaynya sedikit, Cimo. Iya, ini memang sengaja sayangkan Keira langsung datang. The Wave Trigger langsung koneknya ke arah Albert. Albertnya down, LJ masih bisa bertahan. Whisking ya, cepat mengeluarkan damage juga, tapi masih bisa ditahan dengan cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Yang sudah dapat informasi telah diberikan dari dua arah yang berbeda. Fanstrong, Jarvis, kita lihat R7 kali terbuka, vision yang cukup jelas untuk para pemain dari tim Arkihoshi. R7 bakal coba mundur dengan adanya satu buah Raging Sandstorm. Udah lihat R7 masih selamat dengan I can show you the world. Iya, Raging Sandstormnya dipakai untuk escape dan dia masih sempat quicksand juga. Masih bisa bertahan dari seorang R7. Bukan seseorang yang gampang di take down sih kalau menurut aku. Dengan meskipun kayak dua personil dari Aura Fire, mereka coba kasih damage output yang cukup besar dengan adanya Chang'e dan juga dengan adanya Phoenix. Tapi memang eksekusinya harus benar-benar pas banget. Tapi kita lihat juga di sini, Kyle-nya secara nggak langsung itu belum ikut team fight loh tadi. Kyle-nya maksudnya masih dari posisi yang cukup jauh, belum dari offline, dari sisi seberang. Tapi lihat R7 bakal coba dipasangkan. Regis Central langsung ada satu buah PDSM mengusir mundur dari R7 menahan semua damage. Samburan lautnya R7 udah becek di sana disembur oleh bintang-bintang kejora dari seorang Fanstrong. Tapi lihat R7 masih bertahan dengan kokoh gagah perkasa di garis depan. Iya, dan kalau kita lihat Kyle tadi sempat mau join team fight, tapi ketika dia ngeliat teman-teman dari Aura Fire udah langsung mundur, sepertinya eksekusinya juga bakal dibatalkan saja. Dan ini bakal menjadi objektif pertama untuk Aura Fire. Langsung mereka dari Keira kali ini mengarah ke arah seorang LG, tapi LG masih bisa bertahan atau enggak, masih punya flicker ke arah keluar. Dan bahkan shower meteor dari seorang Fanstrong mencicil saja ke arah member dari tim Arkihoshi. Dan masih dilanjutkan loh. Yes, kali ini benar-benar ada Mountain Shocker yang gak berhasil. Dan dari tim Aura juga masih belum kuat untuk melakukan Lord. Karena kalau mereka dipasangkan tim fight, mereka bakal amburadul. Ada tiba-tiba Whisking yang bakal siap-siap untuk datang masuk langsung ke dalam backline para pemain dari tim Arkihoshi. Kali ini hampir saja kehilangan satu buah red buff-nya. Tapi di sisi lain, retribution yang cukup bagus. Tapi Phoenix bakal berada di garis depan. Ada LJ yang sudah kembali lagi, udah punya 2 stack. LJ belum 8 stack. Kalau udah 8 stack, ini Fanstrong di arah belakang. Pompa airnya bakal diketok, ditumbuk langsung, Cimo. Iya, itu bakalan sulit banget untuk ditumbangkan juga. Dan pasti dia juga punya damage output yang cukup besar ya, Ji. Yes. R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan dari Kyle di area bottom lane. Dan kalau dilihat dari itemnya, kita lihat. pas nguap terus Ji, pas kali ini dengan 8.800. Dia udah punya Blade of Despair, dia punya Endless Battle, dan dia bakal coba untuk mengarah ke arah Queen's Wing kah? Iya, Queen's Wing pasti. Sedangkan dari Albert menuju ke Blade of Despair. Harusnya ya. Iya, sedangkan dari Whisky udah aku bilang harus Winter Tranchan. Karena kalau enggak bahaya banget. Dan lihat langsung ada Meteor Shower, nggak berhasil mendapatkan apapun. Whisky menahan semua damage dengan cukup kuat, tapi masih ada satu buah Blood berhasil kabur dari seorang Whisking. Finn di garis depan, Way of Dragon. Tapi ternyata Flicker berhasil di sisi yang tepat, tapi tidak bisa terlalu lama. Langsung hilang. Finn, burungnya digebok, langsung mules. Albert harus mundur seperempat jalan terakhir. Dan ini harusnya menjadi momentum untuk tim Aura Fire berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat.
Iya, kali ini akan langsung inisiasi dari fansnya. Tapi lihat LC udah mengetahui informasi dan sudah mulai masuk juga tim RQ Hoshi. Mulai ada pergerakan dari seorang R7 kali ini, tapi lihat ditahan di area ball whisking ya. Sedangkan Albert sudah mulai datang. Coba untuk bertumit api lagi-lagi dengan mereka bakal langsung connect ke arah seorang R7 kali ini bakal di take down dengan cukup mudah di area ledakan. Phoenix juga harus mundur, masih bisa flick ke arah keluar. LJ masih bisa flick out, sedangkan Albert berada posisi ke depan. Whisking mulai Potensi datang. Joker, tapi lihat Lordnya ke reset. Oh my god, tukang somai kejebur got. Oh my god, di sini Lordnya ke reset. Walaupun Araki kehilangan 2 orangnya, tapi mereka mampu membuat Lord ke reset. Dan harusnya ini jangan sampai di Lord. Kenapa? Masih ada Pedro Estre. Albert juga masih hidup dan cukup berbahaya. Pin udah ngebuka, tapi ternyata oh my god, permainan yang luar biasa dari tim Aura Fire dengan resiko yang cukup tinggi. High risk, high return. Mereka berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan Kyle bermain dengan sangat bagus sekali. Dia tahu ada pergerakan dari 2 member tim RQ. Dan kalau kita lihat replay by aksinya hari ini, Keira menjadi kunci memang untuk Finn ya. Dengan The Way of Dragon ini bakal sedikit sulit lagi. Apalagi bisa dilihat kayak Finn cuma punya flicker, dia nggak punya purify. Iya, itu dia. Yang bisa dibilang membuat seorang Finn agak kurang survive untuk game kali ini. Dan dari poin 10-4, Araki Hoshi ketinggalan 6 poin. Tapi mereka masih mencoba untuk mengejar dari segi network. Keira udah punya immortality, bakal lebih sustain lagi ketika dia mau ngedive ke dalam, bakal lebih pede lagi. Tandanya kalau dia pakai immortality, ini Finn harus bener-bener berhati-hati. Karena Keira nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal langsung fokus ke arah Finn. Di arah mid lane bakal coba di-clearing minion terlebih dahulu oleh para pemain dari tim Aura Fire. Dan lihat, kali ini Bapak Lord terhormat di arah bottom lane. Araki Hoshi coba untuk melakukan clearing minion dan juga Bapak Lord terhormat sudah mulai ngangkat nge-trail motornya. Meteor shower bakal coba dilakukan. Coba untuk mendapatkan 1. Langsung duel terkait ke seorang Finn. Finn masih didapatkan. Bakal coba diajar. Finn masih bisa survive kali dibalikan ke kanan. Dan lihat kali ini pasnya di arah belakang dikejar oleh seorang Whisking. Tapi masih selamat. Whisking harus down. Dan kali ini dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk mendapatkan objek lain dan lagi Finn masih mencoba untuk defend kali dengan Pedro Isaac yang dibuka. Kyle benar-benar cukup tanky banget di lini depannya, sedangkan LJ yang tadi hampir aja tumbang masih bisa bertahan. Tapi permasalahannya dari Araki Hoshi mereka udah gak punya ini turret, mereka udah terekspos base-nya. Dari Aura Fire harus cari momentum yang pas banget. Timing yang mungkin dibuka sama Keira ini bakal menjadi jawaban buat Aura Fire di game pertama. Tapi lihat Keiranya 5-0-2. Permainan yang luar biasa dari Rising Star seorang Aura Fire. Membuktikan kalau misalnya Keira memang layak bermain di MPL. Mereka dipromosikan dengan cukup baik, tapi kali ini Phoenix coba untuk mengganggu seorang LJ. Keira bakal coba komit, tapi ternyata Meteor coba dibanjirin dengan para bintangnya. LJ udah mulai becek, tapi mulai mundur kali ini seorang LJ untuk mengganti bajunya karena udah mulai basah. Terkena semburan maut dari pompa Meteor Shower. Iya, dan perbedaan network kali ini sudah terlihat cukup jelas. Perbedaan 11.000 benar-benar dikuasain sama Aura Fire dari semua objektif, dari turret dan bahkan Lord pertama mereka. Dan kalau kita lihat dari itemnya, kaya banget dari sisi hyper carry, set lanernya, off lanernya. R7, oh my almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Kalau R7 tadi kena ejector, mungkin itu menjadi team fight yang luar biasa. Dan Kyle aman, nyaman, tentram hidupnya. Dan lihat LJ hampir saja almost lagi dan lagi flicker dikeluarkan karena ke pick up dengan ejector. Ini bahaya sekali Momochan. Iya, gak ada yang punya Purify juga dari tim RQC. Padahal kalau kita lihat cukup banyak kontrol dimiliki sama Aura Fire. Mereka punya Jawhead, mereka punya Cho juga. Dan RQC mereka benar-benar harus berhati-hati dengan pergerakan dari tim Aura Fire. Mereka bisa aja opening dengan kapanpun mereka mau. Dan Fanstrong ya bikin mid tower. Masalahnya apa? Fanstrong. Fanstrong kan apa? Tahu nggak? Moving speednya. Iya. Yang di chart moving speednya. Moving speed sama attack speed. Attack speed. Yes, betul. karena damage attack basicnya kan magical ya. Sakit banget. Dan kali ini Phoenix sudah bersiap-siap. Kalau berhasil mengambil seorang Albert, ini bakal jadi bencana untuk tim Araki Hoshi. Tapi Kyle masih di garis depan, lihat. Masih coba tarik dinding Pak Dinding dengan tayang kirinya. Pantor bakal coba untuk membantu. R7 di garis depan, ini R7 kalau terpancing. Satu buah gombalan maut dari seorang Kyle. Dia bakal bisa di-commit. LJ udah ngebuka vision dengan cukup baik untuk Phoenix. Dia keluar rumput, masuk lagi. Doyan banget sih main di semak-semak. Dan kali ini sepertinya bakal ditunggu untuk Lord yang Lord kedua. Resurrecting Karena sebenarnya memang momen-momen krusial sih. Ketika hanya menyisakan base yang terekspos. Kali ini dia di area bawah. Kyle yang masih
mencoba untuk menghentikan pergerakan di zoning out dari tim Arki. Dua yang mereka langsung ke arah seorang LJ. Di follow up langsung ada VDST ke arah belakang. Phoenix membantu seorang Keira. Kali ini langsung coba dikejar. Tapi lihat fans yang gak bisa melakukan Lord karena tim RRQ Hoshi. Mereka udah standby on position. Para pemain dari tim RRQ juga lebih memilih untuk melakukan clearing mini terlebih dahulu, Jimo. Iya. Lini mulai ejector lagi langsung ke arah LJ. Tapi LJ masih cukup tanky, masih punya shield juga. Dan bahkan lihat Kyle udah mulai dicicil Albert dalam posisi yang kurang baik. R7 udah gak punya raging sense juga. Oke, bakal coba dicicil dengan Tornado. Tapi lawan strongnya di area atas udah langsung meteor shower ke arah seorang LJ. Bagus banget tuh way of langsung R7 nya. Bakal coba di point off dan lihat R7 nya terpick up. Kali ini benar-benar menjadi bahaya. Kita lihat Kyle masih survive 5 versus 4. Ini gak baik untuk tim RRQ Hoshi dan Aura Fire. Kalau mereka mencoba untuk memaksa ke arah Lord, ini akan menjadi momentum mereka karena RRQ. Mereka kehilangan R7, salah satu hero yang cukup luar biasa. Patro mencoba langsung ada satu buah combat ritual. LJ mau coba diserang, belum ada Way of Dragon. Semburan maunya, udah BC. LJ down, dua player RRQ down. Dan lihat, dua yang pegang dengan seorang Pin. Pin juga ditumbangin. Dan kita lihat, ini bencana untuk RRQ Hoshi. Mereka kehilangan 3 pemainnya menuju ke 4. Dan hampir terwipe di sisi Aura Fire takes the game one. Bencana RRQ Hoshi ditumbangkan untuk game yang pertama. Oh my god, ini my benar-benar bahaya banget. Karena dari RQ Hoshi, mereka memang sebenarnya nggak bisa berbuat banyak. Benar-benar dikandangin banget sama tim Aura Fire. Dan Aura Fire sebenarnya tinggal ngelakuin bait aja ke arah Lord mereka yang kedua. Tapi ternyata nggak butuh Lord yang kedua. Mereka tinggal nunggu momentum aja. Keira The Wave of Dragon langsung ketika R7-nya down, LJ-nya down. Pin di area belakang yang sebenarnya memang dia tugasnya untuk open vision juga gitu dengan Feather Astrek ya. Tapi ketika masih banyak member dari tim Aura Fire yang dengan leluasa bisa menghentikan pergerakan dari Finn, wah ini udah bakalan sulit banget sih buat RQ Hoshi ke defense base-nya. Aku udah bilang kan sebelumnya, Apa kalau itu? misalnya dari seorang R7 ke pick off, ya kan yang tadi dia nggak berhasil di pick off sama Phoenix, itu benar-benar bisa ngebuat satu momentum untuk Aura. Iya. Dan betul banget, yang ngambil tadi kita lihat di mana R7 di arah mid diambil dan langsung di commit, udah coba di cover tapi memang gak cukup kuat, damage-nya terlalu kuat. Dari tim Aura. Udah sulit banget, mereka punya bisa dibilang kayak satu hero yang cukup kuat banget. Kenapa? Makanya Aura Fire lebih mengamankan Uranus di arah late game itu bakal enak banget buat ngezoning out tim dari tim RQ Hoshi. Dan Chow yang kita tahu Keiranya baik banget